warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alus sa'ba awil hadna idza syi'ta sahla birahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'd. Yang saya hormati dan muliakan jamaah kajian duha Masjid Nurul Hikmah. Ada dua kelompok nih bersaing, laki-laki dan perempuan. Ternyata yang menang perempuan lebih banyak. Berarti yang masuk surga perempuan. Laki-laki kurang. Buktinya cuma berapa orang. Alhamdulillah kita masih diberi kesempatan oleh Allah, digerakkan hati kita, diringankan langkah kaki kita, hingga kita bisa berkumpul di satu majelis yang sangat dimuliakan oleh Allah, yang Nabi mengatakan raudhah min riyadil jannah, taman surga. Siapa yang gak mau ke taman surga? Nah, salah satunya adalah apa? Majelis taklim. Tidak semua orang yang digerakkan hatinya. Yang kedua, mungkin ada orang yang punya waktu, Bu, tapi nggak tergerak hatinya. Betul, Bu, ya? Ada orang yang tergerak hatinya tapi nggak punya waktu, sibuk. Nah, kita ini pengangguran kan? Kenapa pengangguran? Ada waktu, ada kesempatan, ada kemauan. Jadi kita punya waktu, alhamdulillah Allah kasih waktu. Yang kedua, ada kesempatan dan kita punya kemauan dan dimuluskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini anugerah. Tidak semua orang seperti kita. Tidak semua orang diberikan kesempatan seperti ini untuk investasi akhirat kita. Umur kita ini nggak panjang, Bu. Ini ibu-ibu nih hampir sebagian besar umurnya berapa? Berapa? 60. 60 udah dikit lagi mau mati. 60. Udah dikit lagi tuh. Kenapa? Karena Nabi mengatakan umur umatku itu antara 60 sampai 70. Makanya kalau kita tidak isi hari-hari akhir kita dengan kebaikan, kita rugi. Maka alhamdulillah nanti beberapa menit ke depan, beberapa jam ke depan, ini adalah investasi akhirat kita. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas satu materi yang sangat penting, yaitu tentang persoalan hati, yang disebut dengan qalbun salim. Kalau bicara hati, kita atau bicara tentang qalbun salim, itu ada beberapa ayat yang membahas tentang persoalan qalbun salim. Yang pertama adalah idja'a rabbahu biqalbin salim, ada ketika datang kepada Tuhannya dengan hati yang bersih. Siapa? Itu diceritakan tentang Nabi Ibrahim. Yang kedua adalah Al-Quran surat Asy-Syu'ara ayat 88 sampai 89. Nanti dicek di tafsirnya. Kata Allah dalam Al-Quran, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari di akhirat nanti, maksudnya la yanfa'u, tidak bermanfaat. Apa yang tidak bermanfaat? Mal. Apa artinya mal? Harta. Jadi harta yang kita kumpulkan, Bu, di dunia itu tidak memberikan manfaat nanti di hari akhirat. Yang kedua, banun. Wala banun, termasuk anak-anak yang kalian bangga-banggakan pada saat di dunia, itu tidak memberikan manfaat sedikit.
Lalu yang memberikan manfaat itu apa? Illa man atallaha biqalbin salim. Kecuali orang yang datang pulang kepada Allah dengan hati yang bersih, maka disebut dengan qalbun salim. Nah, dari ayat ini maka menjadi penting untuk mengetahui apa sih yang disebut dengan qalbun salim, supaya kita bisa pulang kepada Allah, menghadap Allah dengan hati yang bersih. Maka ada dua kata kunci. Yang pertama adalah qalbun, yang kedua adalah salim. Pertama adalah hati, yang kedua adalah salim. Salim itu artinya selamat. Maka kata selamat itu dari bahasa Arab, yaitu salima, salamah, itu selamat. Jadi bahasa selamat itu diambil dari bahasa Arab. Selamat ya, artinya apa? Anda terlepas dari sesuatu yang tidak baik, itu maksudnya salamah. Qalbun, kita bahas dulu qalbun. Qalbun itu di dalam bahasa Arab, secara kebahasaan di kamus, qalbun itu artinya jantung, Bu. Jantung. Hati yang biasa kita makan, tuh kita makan hati itu, hati ayam, hati kambing, itu namanya kabidun, kabid. Itu dalam bahasa kamus. Tetapi yang dimaksud di sini adalah qalbun, itu artinya hati. Kalau qalbun dalam bahasa Arab itu jantung tuh. Tapi yang dimaksud di sini adalah bukan jantung yang sehat, tapi hati. Hati secara spiritual, bukan hati secara material. Kalau hati secara material itu bisa digoreng, bisa dijadikan apa itu? Makanan yang bahannya adalah hati, bisa disambal, sambal hati. Apalagi, Bu? Yang biasanya bahannya dari hati bisa dijadikan apa itu? Hah? Rendang hati emang ada, Pak? Ada rendang hati? Wah, di mana itu dijual? Oh, kalau ada kita mau ke sana ini. Maka memahami yang disebut dengan hati itu, ada satu hadis Nabi, dan hadis ini hadis populer. Apa kata Nabi? Nabi pernah mengatakan, ala inna fil jasadi mudghah. Di dalam diri kita ini itu ada segumpal daging. Idza saluhal jasadu kullu. Kalau segumpal daging ini bagus, maka yang lain jadi bagus. Wa idza fasadal jasadu kullu. Kalau segumpal daging ini rusak, maka yang lain rusak. Orang-orang di bidang medis, kedokteran, itu mengartikan jantung di situ. Di dalam tubuh kita, ala wahyal qalbu. Ketahuilah, itu yang dimaksud dengan kata orang medis kedokteran jantung. Tapi nanti kita pemahamannya nggak begitu. Kalau kita artikan, kalau jantungnya bagus, maka anggota tubuh yang lain jadi bagus. Kalau jantungnya bermasalah, maka yang lain bermasalah. Maka hati-hati dengan penyakit jantung. Oh, betul, Bu ya? Hati. Jantung itu adalah, ada yang disebut dengan heart attack, serangan jantung. Lagi enak-enak, duduk-duduk nih, tiba-tiba diserang, mati. Namanya mati mendadak. Mautul faja'ah, mati dalam keadaan mendadak. Bagi orang yang beriman kayak kita-kita ini yang sudah mempersiapkan diri, itu disebut dengan roh, adalah kasih sayang Allah. Tapi bagi orang-orang yang zalim, kalau mati mendadak, itu adalah azab dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, di dalam tradisi keagamaan Islam, yang dimaksud dengan segumpal daging itu adalah hati. Kalau kita terjemahkan, di dalam tubuh kita ada hati. Kalau hati ini bagus, maka semua yang keluar dari tubuh kita, anggota badan kita jadi bagus. Contohnya apa? Pikiran kita, otak ini kan berpikir nih, pikiran jadi bagus.
Mata kita melihat yang bagus. Bukan ngelihat cewek ya, ngelihat yang bagus-bagus ngelihat cewek. Bukan, maksudnya melihat yang baik-baik. Lihat pakaian bagus, bukan. Lihat yang baik yang tidak diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Telinga, kalau hatinya bagus, dia akan mendengarkan yang bagus-bagus. Apa? Pengajian, tausiah, dan hal-hal yang bermanfaat buat dia. Mulut, kalau hatinya bagus, maka ucapannya bagus. Tidak pernah nyakitin orang, tidak pernah bohong, tidak pernah menghina orang. Artinya yang bagus-bagus. Kalau hatinya bagus. Kaki, kalau hatinya bagus, ini kaki digerakkan ke majelis-majelis. Masjid, kalau ke masjid suka banget lah. Kalau majelis taklim rindu, makanya hatinya bagus dia. Makanya kaki digerakkan oleh hati. Ini yang menggerakkan ibu ini adalah keinginan kan? Hati. Tapi kalau hatinya bermasalah, banyak penyakit, pikirannya kotor, mulutnya mengatakan yang kotor-kotor, telinganya mendengar yang kotor-kotor, matanya melihat yang gak baik, kaki diarahkan ke tempat-tempat yang tidak baik, tangan digunakan untuk hal-hal yang tidak baik. Maka hati itu menjadi penggerak. Jadi yang menggerakkan perbuatan kita adalah hati kita. Bisa dipahami Bu ya? Jadi yang menggerakkan kita adalah hati kita nih, yang ada di dalam tubuh kita. Kalau saya ibaratkan, hati itu seperti starter mobil. Tahu starter? Kalau kita hidupkan tuh, apa namanya itu? Starter kan? Seperti starter. Nah, kalau seandainya mobil itu mesinnya bermasalah, kira-kira mobil bisa jalan nggak? Bisa jalan. Di ibarat seperti itu. Maka kita bisa menggerakkan bahwa hati ini adalah penggerak, muharrikul af'al wal aqwal. Jadi yang menggerakkan perbuatan dan perkataan kita hati kita. Kalau hati kita penuh dengan kedengkian sama orang iri, kira-kira yang diomongin apa tuh? Yang keluar, itu orang tuh habis beli mobil, duitnya dari mana tuh? Kenapa? Karena ada perasaan iri hati, maka yang keluar mulutnya, pikirannya udah ngeres, mulutnya sudah mengatakan yang kotor-kotor. Maka hati ini menjadi penting untuk kita pelajari. Bisa dipahami ya? Saya pelan-pelan nih supaya gampang diikuti. Ini baru muqaddimah, baru pengantar. Apa itu hati? Nah, ini tadi saya sudah jelaskan. Yang dimaksud dengan qalbun itu adalah ada sebuah hadis Nabi muttafaqun alaih, yang hadis ini disepakati oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ini muttafaqun alaih di bawah, dari sahabat Nabi yang bernama Nu'man bin Bashir. Beliau berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ala wa inna fil jasadi mudghah. Ketahuilah bahwa di dalam tubuh kita ada segumpal daging mudghah. Idza saluhat, apabila segumpal daging itu bagus, saluhal jasadu kullu, maka yang keluar dari anggota badan kita, apakah itu perbuatan kita dan perkataan kita akan bagus. Wa idza fasadat, kalau segumpal daging itu bermasalah, maka yang keluar dari anggota badan kita itu akan rusak. Ala wahyal qalbu, itulah yang disebut dengan hati. Nah, hati itu, Bu, itu ada dua model, ada dua jenis. Ada qalbun salim, ada qalbun marid. Ada hati yang sehat, ada hati yang sakit. Hati yang sakit itu maksudnya apa? Hati yang sakit itu adalah hati yang banyak penyakitnya. Sakit itu banyak penyakitnya. Kalau hati itu sakit, banyak penyakit hati,
maka itu akan tertutup. Hati tertutup. Kenapa? Karena ditutupi oleh noda-noda hitam, penyakit-penyakit. Kalau saya ibaratkan, itu seperti cermin. Hati itu seperti cermin. Ibu pernah lihat cermin nggak? Cermin ya? Cermin itu digunakan untuk apa? Mengaca. Kalau cerminnya penuh dengan debu, tertutup itu cermin, bisa nggak Anda berkaca? Nggak bisa. Kenapa nggak bisa berkaca? Kenapa? Karena tertutup debu. Tertutup debu itu tidak bisa menerima cahaya, apalagi memantulkan cahaya. Kalau kita berkaca dengan cermin yang penuh debu, kelihatan nggak wajah kita? Nggak kelihatan. Kenapa? Karena cermin berdebu itu tidak bisa menerima cahaya atau memantulkan cahaya. Makanya kita nggak bisa lihat wajah kita di cermin berdebu. Tapi kalau cerminnya bersih, bisa nggak lihat wajah kita? Bisa. Kenapa? Karena cermin bersih itu bisa menerima cahaya dan memantulkan cahaya kita. Itu hukum fisikanya gitu. Hukum fisika. Pernah belajar fisika? Lupa nih. Waktu sekolah dulu banyak bolosnya. Ibu-ibu tuh kalau masih sekolah yang disuka apa? Pelajaran apa Bu yang disuka? Nggak ada SMP masak itu. Apa yang disuka dulu waktu sekolah? Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia, bahasa kita nggak usah lah dipelajari, udah bisa. Agama, wah berarti religius. Biasanya yang disuka apa Bu? Mata pelajaran bernyanyi. Biasanya ada tuh kesenian. Kalau sekarang nggak tahu masih ada nggak kesenian itu ya, anak-anak SMP, SMA. Sama dengan hati. Kalau hati itu berdebu, maksudnya penuh dengan penyakit hati, maka sulit nerima kebenaran tuh. Apalagi memantulkan kebenaran kepada orang lain. Nerima kebenarannya susah, apalagi mantulin kebenaran. Mau datang ke majelis taklim susahnya minta ampun Bu, apalagi ngajak orang. Artinya bermasalah. Nanti kita akan jelaskan apa sih penyakit-penyakit hati, kita jelaskan. Tapi kalau hatinya bersih, itu mudah menerima kebenaran dan memantulkan kebenaran kepada orang lain. Itu hati bersih. Kalau ada orang yang ngajakin sedekah, yuk kita sedekah yuk, bantu pembangunan masjid di sana. Oh siap, bersih. Akhirnya dia ngajak orang lain tuh, karena hatinya bersih. Nah, qalbun salim itu hati yang bersih. Bersih dari apa? Kata Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, dia mengatakan ini nih Bu, bisa baca nggak nih bahasa Arabnya? Ada bisa? Hah? Nggak ada barisnya katanya. Apa bacanya tuh? Al-qalbus salim huwallazi salima minasyirki wal ghulli wal ghilli wal hiqdi wal hasadi wasyukhi wal kibri wa hubbi dunya. Kata Ibnul Qayyim, beliau mengatakan hati yang bersih itu adalah hati yang selamat. Hati yang terbebaskan dari apa? Dari syirik. Jadi orang yang menyekutukan Allah hatinya bermasalah itu. Fi qulubihim maradun. Dalam hati mereka ada penyakit. Yang kedua wal ghil, dendam. Dendam, ghil itu dendam. Ghillal lil ladina amanu. Itu kan ada. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillal lil ladina. Kata ghil. Jangan jadikan ya Allah di dalam hati kami itu ghil. Ghillan, apa ghillan tuh? Dendam. Sama siapa? Orang-orang beriman.
Maka hati yang bersih itu adalah hati yang pertama terbebaskan dari syirik, menyekutukan Allah, itu satu. Yang kedua, gil, dendam, sama orang beriman dendam. Yang ketiga, wal hikdi, hasad, iri hati, dengki. Wal hasad sama hikdun dan hasad sama. Wasyuhi, sifat pelit, kikir. Kalau orang Palu bilang pai pulu. Kalau orang Bugis bilang ceti. Kalau orang Jawa bilang apa, Bu? Hah? Apa? Medit. Medit. Kalau di sini ibu-ibu bilangnya apa tuh kalau pelit? Hah? Cap jahe. Bakhil, kita bilang bakhil, pelit, kikir. Kalau bahasa Indonesia kikir. Kalau pelit bahasa Betawi itu pelit. Kalau bahasa kamus, kalau bahasa Sundanya koret. Bukan dikorek, koret. Jadi masing-masing punya bahasa. Pelit. Wal kibri, sombong. Wa hubbi dunya, dan cinta kepada dunia. Itu kata Ibnul Qayyim. Jadi hati yang bersih itu adalah hati yang terlepas dari penyakit hati. Ini penyakit hati namanya nih. Syirik, penyakit hati yang paling besar, syirik. Dendam, iri hati dan dengki, pelit, sombong, cinta kepada dunia. Kita harus waspada. Bisa dipahami, Bu ya? Nah, sekarang pertanyaannya adalah bagaimana caranya kita membersihkan hati kita supaya tidak ada penyakit-penyakit hati. Tuh. Para ulama tasawuf itu mengajarkan ke kita tasawuf. Tasawuf itu adalah satu ilmu di dalam Islam yang fokus pada pembersihan hati. Penyucian hati itu tasawuf. Di dalam ilmu tasawuf itu diajarkan langkah-langkah atau cara atau metode untuk membersihkan hati. Yang pertama adalah yang disebut dengan apa itu bacanya? Takhalli. Jadi diingat Bu ya. Yang pertama apa Bu? Takhalli. Takhalli itu artinya mengosongkan. Maka kata khala itu artinya kosong. WC itu disebut dengan baitul khala, rumah yang kosong. Ada nggak yang menempati WC? Ada nggak? Ada yang tinggal di WC? Yang tinggal di WC ada nggak Bu? Ada? Nggak ada kan? Maka disebut dengan rumah kosong, baitul khala. Yang menempati WC itu adalah jin. Jin. Rumah-rumah yang kosong itu ditempati jin tuh biasanya. Makanya jangan dikasih kosong. Nah, WC itu tempatnya jin. Makanya kalau kita masuk WC doanya adalah apa? Siapa yang mau membacakan doa masuk WC? Bu, silakan Bu. Apa doanya? A'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Aku berlindung kepada engkau dari apa tuh? Khubus wa khaba'ith. Setan laki-laki dan setan perempuan. Kalau kita baca doa itu diajarkan Nabi, berarti di WC tempatnya siapa? Setan. Maka di WC jangan terlalu lama. Ibu kalau buang air besar di WC, toilet, jangan sambil nyanyi. La 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 la. Kenapa? Khawatir itu bisa dibisiki oleh jin. Jin atau setan laki-laki dan perempuan. Jadi jangan terlalu lama mandinya, termasuk mandi. Tempat mandi kan ada toiletnya tuh. Itu termasuk. Jangan terlalu lama, apalagi sampai buang air besarnya dengan bawa majalah. Pakai rokok lagi.
laki-laki nih. Kalau nggak ada rokok nggak enak katanya. Padahal yang dia hirup itu adalah apa itu? Nikotin dan bau WC. Masuk serut. Kira-kira gimana rasanya itu? Jangan terlalu lama karena itu adalah tempat di mana jin atau setan, laki-laki dan perempuan berkumpul. Maka langkah pertama adalah untuk membersihkan hati kita, at-takhalli. Kosongkan hati. Kosongkan hati dari apa? Dari penyakit-penyakit hati yang disebut dengan amradul qulub. Nanti saya jelaskan. Kata Ibnul Qayyim Al-Jauziyah dalam kitab Al-Fawaid, beliau mengatakan usulul khataya thalatha. Yang menjadi penyebab utama berbagai kesalahan di muka bumi ini 3. Artinya 3 ini penyakit hati yang paling berat. Selain syirik ya. Apa? Yang pertama adalah kata Ibnul Qayyim al-hirs. Tamak. Rakus tuh. Kira-kira apa tandanya orang yang dijangkiti penyakit rakus? Cara ngukurnya gampang, Bu. Kalau kita bisa menggunakan alat ukur ini terhadap diri kita, maka kita bisa mendeteksi apakah saya terkena virus rakus atau tidak nih, al-hirs. Apa? Tanda yang pertama adalah merasa tidak pernah cukup terhadap rezeki yang diberikan oleh Allah. 1. Tidak bersyukur. Contoh misalnya Allah kasih rezeki 50.000, masih kurang tuh, dia merasa kurang. Cuma 50.000, seharusnya 100.000 dong. Dikasih 100.000, kok 100.000? Kenapa bukan 200.000? Dikasih 200.000, masih cuma 200.000. Biasanya 300, nggak pernah puas. Kira-kira ibu punya seperti itu nggak? Kadang-kadang. Berarti pada saat ketika ada seperti itu, maka itu terjangkiti virus. Hati-hati tuh. Maka salah satu yang diajarkan oleh Islam adalah syukuri apa yang diberikan oleh Allah. Dapat 50.000, alhamdulillah masih dapat rezeki. Tetangga sebelah itu setengah mati tuh, nyari duit 50.000. Lihatnya begitu. Hidup enak, alhamdulillah 50.000 masih bisa beli telur, digoreng makan sama nasi, enak banget tuh. Kan enak kan? Kita merasa puas. Yang muncul adalah hormon kebahagiaan. Kalau hormon kebahagiaan muncul, itu akan mempengaruhi kesehatan. Makanya orang yang selalu bersyukur terhadap apa yang diberikan oleh Allah, sehat dia. Sehat. Tapi kalau dia tidak puas dengan apa yang diberikan oleh Allah, tidak pernah merasa puas, hati-hati Bu, pikiran jadi kotor. Ini caranya nih, saya harus dapat ini nih. Tuh, berpikir kotor. Itu ciri yang pertama. Maka Nabi pernah mengingatkan, seandainya kata Nabi, anak cucu Adam, manusia, itu diberikan satu lembah berisi emas. Satu lembah berisi emas. Apa kata Nabi? La tamannau thaniya. Maka dia akan berangan-angan berharap dapat lembah yang kedua. Tuh kata Nabi. Kalau seandainya lembah emas yang kedua diberikan kepada dia, la tamannau thalithan. Dia akan mengharapkan yang ketiga. Lalu Nabi mengatakan, wala yasuddu jawf ibni Adam illa turab. Semua itu akan berhenti tuh, keinginan itu, kalau dia sudah mati, sudah dikuburkan di dalam tanah. Maka ciri yang pertama yang harus dikenali oleh kita, apakah kita kena penyakit rakus, tamak, adalah tidak pernah merasa puas terhadap apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kosongkan itu dari itu. Yang kedua, ciri orang yang kena virus tamak itu adalah menghalalkan segala cara. Ciri. Kira-kira banyak orang begitu tuh. Apalagi di politik, banyaknya minta ampun.
banyak cara, yang penting dia dapat kekuasaan itu. Misalnya dia nggak punya ijazah, palsukan ijazah, buat ijazah palsu. Supaya apa? Supaya bisa jadi anggota DPR. Tuh, betul Bu ya? Dia berhasrat untuk jadi pimpinan tertinggi, surat suara dipalsukan. Jadi menghalalkan segala cara untuk mendapatkan apa yang diinginkan. Saya akan cerita nih Bu. Pada zaman Nabi Isa alaihissalatu wassalam, itu ada seorang anak muda itu datang kepada Nabi Isa. Dia bilang, "Ya Isa, boleh enggak saya menemani engkau kemanapun engkau pergi?" Kata Nabi Isa, "Boleh, silakan saja." Akhirnya Nabi Isa pun kemudian berjalan bersama dengan anak muda ini. Berjalanlah dia berdua. Sampai kemudian muncul rasa lapar di dalam diri Nabi Isa. Istirahat dia. Pada saat ketika istirahat, Nabi Isa kemudian keluarkan 3 potong roti. 3 potong roti dikeluarkan. 1 potong roti diberikan kepada orang tersebut, temannya. 1 roti dimakan sendiri oleh Nabi Isa alaihissalatu wassalam. Tinggal 1 roti yang tersisa. Nabi Isa makan. Selesai makan, dia pergi ke sungai untuk ngambil air untuk minum. Pas kembali dari sungai, ternyata roti yang ketiga sudah tidak ada. Berarti ada yang makan nih. Betul nggak Bu ya? Ada yang makan nggak? Ada yang makan nggak tuh? Pasti ada yang makan. Dan pasti yang ngambil adalah yang dekat dengan dia. Siapa? Pemuda tadi. Nabi Isa bilang, "Ini roti yang ketiga ini kemana? Kok udah nggak ada sih?" Pemuda yang menemani Nabi Isa bilang, "Nggak tahu kemana itu." Nabi Isa tanya terus, "Kemana itu roti yang ketiga itu?" Dijawab tidak tahu. Akhirnya sudahlah, orang ini ngeyel nih, nggak bisa diajak ini, artinya susah ini. Nabi Isa melanjutkan perjalanan berdua dengan dia, masuk ke dalam hutan. Di dalam hutan Nabi Isa istirahat. Di depannya ada batu-batu kerikil yang banyak tuh, batu-batu kerikil. Nabi Isa lalu ambil batu kerikil itu. Nabi Isa bilang sama batu kerikil itu, "Kuni dhahaban biiznillah." Jadilah engkau wahai batu-batu kerikil menjadi emas dengan izin Allah. Itu batu kerikil berubah jadi emas. Kalau kita diberikan mukjizat seperti Nabi Isa gimana Bu? Ini saya ubah jadi emas nih, kasih ibu. Saya ubah nih jadi emas nih, ambil bawa pulang. Tinggal ngomong doang. Tapi Nabi Isa itu tidak ada kecintaan terhadap dunia. Nabi. Akhirnya Nabi Isa bilang, "Ini emas." Dia bilang sama pemuda yang menemani dia, "Emas ini saya akan bagi 3. Yang pertama, bagian pertama buat saya, bagian yang kedua buat engkau, bagian yang ketiga buat yang ngambil roti yang ketiga tadi." Apa bilang pemuda itu bilang? "Nggak bisa. Yang ngambil roti ketiga itu tadi saya." Ngaku dia. Ngaku. Akhirnya Nabi Isa marah sama dia. "Kau ini nggak jujur orangnya, nggak bisa dipercaya. Ini emas saya berikan saja kepada engkau." Nabi Isa bilang, "Mulai detik ini kita berpisah. Kau jalanlah sesuai dengan keinginanmu, saya jalan sesuai dengan keinginanku. Jangan lagi kau temani saya. Pisah." Pemuda ini lagi bahagia-bahagianya dengan emas yang dia dapat, banyak banget ini. Tiba-tiba ada 2 perampok datang masuk ke dalam hutan. Perampoknya perampok bodoh lagi, bukan pintar dia. Dia lihat ada orang dengan emas itu, lalu dia dekati, dia mau ambil tuh emas. Kata pemuda ini, memang agak cerdas ini pemuda ini. Kalau orang Yahudi itu kan otaknya agak cerdas. Pemuda ini bilang, "Gini aja lah, nggak usah kau bunuh saya. Bagaimana kalau emas ini kita bagi 3 aja?" Kata pemuda ini. Nah perampok bodoh ini bilang, "Oh bagus juga ini dibagi 3. Padahal kalau dia bunuh dia dapat berdua kan? Bagus juga ini dibagi 3.
Akhirnya sepakat mau dibagi 3, dan saat yang sama mereka sudah lapar. Si perampok bilang ke temannya, kau pergilah ke pinggiran hutan, di sana ada warung, belilah makanan. Teman itu jalan. Di perjalanan dia berpikir, muncul sifat rakusnya, tamak. Dia berpikir, apa? Buat apa emas itu dibagi 3? Lebih baik saya ambil sendiri aja. Nanti saya beli makanan, saya kasih racun itu. Tuh pikirannya tuh udah kotor tuh, karena hatinya bermasalah, ini rakus. Akhirnya dia pergi ke warung, dia beli nasi, dia makan duluan. Makan tuh. Tinggal 2 nasi yang akan diberikan ke temannya, dikasih racun. Tuh, supaya emas itu diambil sendiri. Setelah selesai membeli makanan, jalanlah dia ke dalam hutan lagi untuk berikan kedua temannya ini makanan racun tadi. Yang nunggu berdua punya pikiran yang sama. Dia bilang sama si perampok itu yang laki-laki, temannya Nabi Isa, dia bilang, buat apa emas itu dibagi 3? Kita bagi 2 aja. Nanti kalau temanmu datang, kita bunuh dia. Temannya sepakat. Rakus nih, tamak. Pas datang temannya itu, dia bunuh, mati. Tinggal berdua, dan makanan dan emas. Sebelum dia bagi emasnya, dia makan dulu. Dua-duanya mati, yang tersisa adalah emas. Rakus tubuh. Nabi Isa satu ketika dengan murid-muridnya Al-Hawariyun masuk ke dalam hutan yang sama, dilihat ada emas banyak itu. Nabi Isa tahu itu emas yang pernah dia minta sama Allah diubah dari batu kerikil jadi emas. Dia bilang sama murid-muridnya, ini adalah contoh di mana sifat tamak, rakus itu tidak mendapatkan apapun dari apa yang Anda inginkan, tapi adalah kebinasaan. Oh, pelajaran pertama itu. Maka hilangkan sifat tamak, karena sifat tamak itu menggerakkan hati untuk melakukan keburukan-keburukan. Bisa dipahami ya? Itu namanya penyakit hati. Yang kedua adalah sifat sombong, al-kibir, sombong. Siapa? Iblis ya? Pernah kenal iblis? Tahu iblis nggak? Tapi tahu. Mau kenalan sama iblis? Nah, iblis itu dulu adalah makhluk Allah yang taat ibadah. Ibadahnya luar biasa. Pada saat ketika Allah ciptakan Adam, Allah perintahkan para malaikat-malaikat untuk sujud menghormati Adam. Fasajadu illa iblis. Mereka pun kemudian sujud kecuali iblis. Ada 2 penafsiran. Nih, 2 penafsiran. Penafsiran pertama mengatakan iblis minal malaika. Itu penafsiran pertama ya. Iblis termasuk malaikat yang kemudian keluar. Penafsiran pertama. Kenapa? Karena perintah Allah untuk malaikat. Pendapat yang kedua mengatakan bukan bagian dari malaikat. Perintah Allah itu maksud ke malaikat juga termasuk kepada makhluk lain, yaitu bangsa jin. Tapi kalau kita lihat ayat Al-Quran lain, itu ketika bicara iblis disebutkan bahwa kana minal jinni fafasaqa an amri rabbi. Kata Allah, iblis termasuk dari bangsa jin, tapi kemudian durhaka kepada Tuhannya. Maka kemudian dia termasuk orang yang dilaknat. Jadi iblis itu dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, dikeluarkan dari surga dan dijanjikan neraka. Maka sifat sombong iblis yang tidak mau sujud kepada Nabi Adam, itulah yang menyebabkan iblis dikeluarkan dari surga dan dimasukkan ke dalam neraka selamanya. Sombong. Maka untuk mengukur sifat sombong ini gampang. Apa? Merasa diri paling hebat. Sombong. Misalnya dia diberikan harta yang banyak, lalu kemudian merasa dirinya paling kaya, lalu dizalimi orang lain seperti Qarun. Itu sombong. Sombong karena harta. Atau dia diberikan jabatan, tahta, kekuasaan, lalu merasa dirinya paling hebat, yang lain
menjadi rendah di hadapannya, lalu dia zalimi dia eksploitasi, dimanfaatkan, ditindas, itu dianggap sombong. Atau dia mempunyai ilmu yang banyak, ilmunya banyak. Dengan ilmu itu dia merasa dirinya paling pintar. Yang lain dianggap bodoh, maka dibohongin terus tuh. Nah, itu adalah sombong. Atau dia merasa dia paling hebat ibadahnya tuh. Pokoknya sholatnya 5 waktu luar biasa. Sholat tahajudnya nggak pernah lepas. Puasa Senin Kemis nggak pernah lepas. Tapi muncul kebanggaan. Siapa di sini yang paling hebat ibadahnya? Hanya saya satu-satunya. Tuh, sombong. Ini yang bermasalah. Hati-hati. Maka yang perlu dipelajari adalah hati. Yang ketiga adalah sifat hasad. Ini penyakit hati. Jadi kosongkan dari sifat ini. Apa itu hasad? Iri hati, dengki. Apa cirinya? Senang kalau orang susah, susah kalau orang senang. Oh, gampang kan? Kalau ada orang yang beli baju baru, ibu-ibu, duitnya dari mana tuh? Dari mana? Dia merasa iri. Tapi kalau orang usahanya bangkrut, dia senangnya luar biasa. Alhamdulillah, dia hancur tuh. Hati-hati tuh. Itu sifat hasad. Nah, itu harus dihilangkan. Tidak senang kalau orang dapat kenikmatan. Tidak senang. Hati-hati nih, Bu. Biasanya ibu-ibu tuh. Hati-hati tuh. Kenapa? Karena yang paling banyak bergosip siapa? Ibu tuh. Hati-hati tuh, Bu. Itu yang paling sering dirasuki kepada kita, itu sifat hasad. Bukan cuma ibu-ibu, laki-laki juga sama. Kenapa? Karena ini yang paling mudah masuk. Kira-kira pernah nggak kita merasa terganggu dengan keberhasilan seseorang? Pernah nggak? Pernah, Bu ya? Pernah nggak? Pernah. Hati-hati tuh. Jangan dipelihara, karena ini adalah penyakit. Saya berikan satu cerita, Bu. Cerita ini. Pada zaman dinasti Abbasiyah, kalau tidak salah Abbasiyah, ada seorang khalifah bernama Al-Mutawakkil. Al-Mutawakkil ini satu ketika pernah mendapatkan musibah, terkena satu penyakit yang disebut dengan bisul ganas. Kalau sekarang disebut dengan tumor ganas. Para dokter, para tabib istana dikumpulkan untuk memeriksa penyakit dari Khalifah Al-Mutawakkil. Tak satu pun yang mampu. Para tabib-tabib ini dengan ilmu kedokterannya nggak ada satu pun yang mampu untuk menyembuhkan ini. Akhirnya ibunda dari Khalifah Al-Mutawakkil dia mengirimkan surat kepada seorang cucu dari Rasulullah yang bernama Imam Al-Hadi. Imam Al-Hadi. Di dalam surat itu tertulis, tolong kira-kira apa sih obat yang bisa diberikan kepada anak saya yang sedang mengalami tumor ganas ini. Dibalaslah surat itu oleh Imam Al-Hadi. Di dalam surat itu resepnya sederhana. Campurkan minyak zaitun dengan mawar, lalu oleskan ke bisul khalifah. Insya Allah sembuh. Sederhana. Jangan ibu praktekkan kan, jangan. Dipraktekin lagi nanti. Itu saat itu seperti itu. Akhirnya surat itu diterima oleh ibunda, dipanggillah para tabib di sana itu, dipanggil. Lalu kemudian diserahkan surat ini untuk dibuat resepnya. Tapi tabib di sana nggak mau. Kenapa dia nggak mau? Dia bilang berdasarkan pengalaman studi dia dalam bidang kedokteran medis, itu nggak ada obat seperti ini. Ini obat-obat apa ini katanya? Nggak usah dibuat, nggak bermanfaat. Akhirnya ibunda ini kesel. Kalau emang anda tidak mau buat, biar saya yang buat. Akhirnya diracik sendiri oleh ibunda Khalifah Al-Mutawakkil. Diracik karena sederhana itu. Campurkan minyak zaitun dengan bunga mawar, lalu oleskan ke bisulnya khalifah. Setelah dibuat, minyak itu yang sudah dicampur dengan mawar dioleskan ke bisulnya khalifah. Dioleskan. Sembuh. Dengan izin Allah sembuh.
Khalifah Mutawakkil senangnya luar biasa. Akhirnya dia berikan hadiah kepada Imam Al-Hadi yang merupakan ahlul bait, keluarga dari Nabi Muhammad SAW, cucunya, diberikan uang emas sebanyak 10.000 dinar. 10.000 uang emas. Kira-kira banyak itu 10.000 dinar. Banyak itu. Nah, dari situ muncul sifat iri hati dari para tabib istana itu. Kata tabib, enak banget dia. Cuma begitu doang dapat 10.000 dinar. Tapi sifat iri hatinya, Pak, Bu, itu enggak pasif, tapi aktif. Bedakan pasif dengan aktif. Kalau pasif, iri, ya biasalah manusia. Tapi ini aktif. Aktif itu artinya apa? Dia berusaha untuk menghilangkan nikmat itu dari orang yang dapat nikmat. Makanya kita diperintahkan oleh Allah kalau untuk menghindari orang yang hasad itu min syarri hasidin idza hasad. Dari kejahatan orang yang dengki, kalau dengkinya itu aktif. Aktif. Dicoba cari cara untuk menghancurkan itu. Akhirnya dibuatlah rumor. Kalau di sini isu-isu yang tidak benar, hoax, untuk menjatuhkan Imam Al-Hadi. Dibuat rumor. Rumor yang sangat sensitif dengan kekuasaan politik saat itu. Apa politik saat itu yang sensitif? Yang sensitif adalah dinasti Abbasiyah itu bersitegang, berkonflik dengan keluarga Nabi. Tuh. Jadi Ahlul Bait Rasulullah itu punya ketegangan dengan dinasti Abbasiyah. Berarti sensitif politik nih. Para tabib di sana lalu bikin rumor yang mengatakan bahwa uang 10.000 dinar yang diberikan Khalifah Al-Mutawakkil kepada Imam Al-Hadi itu digunakan untuk melakukan pemberontakan. Sensitif nggak, Bu? Sensitif. Bicara pemberontakan berarti menggulingkan kekuasaan dari dinasti Abbasiyah. Apalagi antara kedua kelompok ini Ahlul Bait dengan Abbasiyah itu bersitegang, konflik tidak selesai. Akhirnya Khalifah Al-Mutawakkil menerima informasi ini, cuma dia cerdas dan bijaksana. Dia tidak langsung terima informasi itu, dia kirim utusan intel. Tahu intel kan? Intel untuk mencari informasi, kalau dalam bahasa Arab disebut dengan jasus. Untuk mencari informasi apakah betul apa yang dituduhkan para tabib istana kepada Imam Al-Hadi. Datanglah dia ke rumah Imam Al-Hadi. Pada saat datang ke rumahnya, intel ini bingung mau mulai dari mana. Akhirnya dia lari, dia naik ke atap rumah dari Imam Al-Hadi. Baru sampai di atap, ada suara dari dalam rumah mengatakan, "Ya fulan, inzil, wahai fulan, turunlah dan masuklah ke dalam rumahku, periksa apa yang ditugaskan oleh tuan Anda kepada Anda." Akhirnya intel itu bingung, kok Imam Al-Hadi tahu dia ada di atas. Turunlah dia dengan rasa malu, masuk ke dalam rumah Imam Al-Hadi. Dia telusuri apa yang sebenarnya terjadi. Ternyata uang 10.000 dinar itu masih utuh, belum dipakai oleh Imam Al-Hadi. Berarti bohong gak tuduhan? Bohong. Akhirnya intel ini pulang ke istana, lapor, "Ya Khalifah, saya lapor. Apa yang kau temukan?" Kata Khalifah Al-Mutawakkil. "Saya sudah datang ke rumah Imam Al-Hadi. Saya masuk ke rumahnya, saya telusuri semuanya. Tidak ada satupun senjata yang dibeli dari uang 10.000 dinar itu. Bahkan uang 10.000 dinar itu masih ada." Khalifah marah. Ini kurang ajar ini tabib-tabib ini. Dia kumpulkan para tabib istana itu, lalu dia eksekusi, dia potong lehernya satu-satu. Gimana, Bro? Lehernya dipotong satu-satu. Apa yang bisa dipetik dari pelajaran ini, kisah ini? Orang yang hasad itu tidak akan memberikan mudarat kepada yang dihasadi, tapi akan kembali kepada orang yang hasad. Kama yakulul hatab an-nar. Sebagaimana api membakar kayu bakar.
Kama yakulun narul hatab, sebagaimana api membakar kayu bakar. Itu seperti itu. Kalau Anda iri hati sama orang lalu aktif, itu kembali ke Anda, bukan ke orang itu. Dan ini adalah pelajaran penting. Kalau kita hasad sama orang, itu kembali ke kita. Pertama apa? Itu akan menggerogoti kesehatan kita. Karena kemana-mana pikiran kita kotor. Orang yang pikirannya bermasalah lari ke darah. Darahnya menjadi naik turun. Tuh, kalau orang darahnya naik turun, itu mudah terkena penyakit. Beda dengan darahnya stabil. Makanya sifat hasad hilangkan. Takhalli, dikosongkan hati itu. Nah, kalau hati sudah kosong, gelas kalau sudah kosong, bisa diisi air nggak? Bisa kan? Tapi kalau gelas ini penuh dengan kopi, cendol semua, bisa air putih, pikir mempengaruhi nggak? Nggak pengaruh tuh air putih. Tapi karena gelas itu sudah kosong, maka langkah kedua kata ulama tasawuf, at-tahalli. Isi, hiasi. Apa yang dihiasi? Seluruh anggota badan kita, tubuh kita, hati kita, hiasi dengan yang baik-baik. Karena sudah kosong nih penyakit, isi yang baik. Misalnya pikiran kita memikirkan sesuatu yang baik untuk kemaslahatan publik. Jadi kalau diangkat sebagai pejabat, maka kita harus membuat regulasi kebijakan-kebijakan yang berorientasi kepada kepentingan masyarakat, bukan kepentingan golongannya. Ini kan terjadi seperti itu. Kelompok kecilnya menghancurkan masyarakat. Kasus Rempang, tahu kan? Pernah dengar? Tahu Rempang? Tahu. Kepentingan siapa yang diperjuangkan? Segelintir orang. Masyarakat dihilangkan. Ini artinya apa? Ada masalah dalam hatinya ketika membuat regulasi seperti itu. Yang kedua, matanya. Mata ini disetting untuk melihat yang baik-baik. Disetting tuh, diprogram. Kalau dulu mungkin ngelihat yang nggak baik. Kalau sudah dikosongkan hati dari penyakit hati, maka diisi yang baik-baik. Ngelihat yang baik-baik apa? Ya misalnya melihat Al-Quran, melihat sesuatu yang bermanfaat, dan lain sebagainya. Telinga mendengarkan yang baik-baik. Apa yang kita lakukan ini bagian dari mengisi anggota badan kita dengan yang baik. Mendengarkan tausiah keagamaan supaya kita lebih baik lagi. Mendengarkan Al-Quran, mendengarkan zikir, dan lain sebagainya. Jadi diisi. Tangan kita, kaki kita diprogram supaya melakukan yang baik-baik. Nah, kalau sudah takhalli, hati kosong dari penyakit, kemudian diisi dengan yang baik-baik tuh, baca Quran, zikir, selawat pada Nabi, ikut majelis ta'lim kemana, mengaji dan sebagainya tuh, maka antara dia dengan Allah jadi dekat. Maka akan masuk yang disebut dengan tajalli. Apa tajalli? Antara dia dengan Allah tidak ada tabir. Orang itu dekat dengan Allah. Maka Allah dalam hadis qudsi pernah mengatakan, hadis qudsi itu adalah hadis yang diriwayatkan dari Nabi tapi perkataan Allah, hadis qudsi. Kalau hadis biasa dari Allah tetapi bahasanya dari Nabi. Nah, dalam hadis qudsi Allah berfirman, tapi diriwayatkan dari Nabi. Apa kata Allah? Maqtaraba ilayya 'abdun bin nawafil ba'da maftaradtuhu alaih. Fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa kuntu basarahu alladhi yabsuru bihi wa kuntu yadahu allati yabtishu biha wa kuntu rijlahu alladhi yamshi biha. Kata Allah, kalau hambaku mendekatkan diri kepadaku, iktaraba ilayya, dengan apa? Bin nawafil, dengan yang sunnah-sunnah. Setelah dia melakukan yang wajib-wajib, salat 5 waktu dia lakukan, puasa Ramadan dia lakukan, yang wajib-wajib zakat kalau memang memenuhi nisabnya sudah berlalu 1 tahun dia keluarkan zakatnya. Itu yang wajib tuh. Setelah yang wajib dia lakukan, dia tambah dengan yang sunnah. Misalnya apa? Sholat sunnah. Sholat sunnah ba'diyah, qobliyah. Sholat sunnah duha,
tahajud, apalagi tahiyatul masjid. Jadi kalau masuk masjid salat tahiyatul masjid. Jadi yang sunnah-sunnah dilakukan. Memberi bantuan kepada orang dan lain sebagainya. Yang sunnah-sunnah. Lalu kata Allah, kalau itu sudah dilakukan, kuntu, aku akan menjadi apa? Sam'ahul ladzi yasma'u bi, akan menjadi telinga yang digunakan untuk mendengar. Wa kuntu basarahul ladzi yabsuru bihi, dan aku akan jadi mata yang digunakan untuk melihat. Wa kuntu yadahul ladzi yabtishu biha, dan aku akan menjadi tangan yang digunakan untuk memukul. Wa kuntu rijlahul ladzi yamshi biha, dan aku akan menjadi kaki yang digunakan untuk berjalan. Artinya apa? Pendengaran Anda, pendengaran Allah. Penglihatan Anda, penglihatan Allah. Maksudnya apa? Anda akan mengetahui sesuatu yang belum terjadi, Anda tahu. Diberitahu oleh siapa? Oleh Allah. Kalau orang seperti ini Bu, kira-kira makomnya apa itu? Makomnya apa? Kalau orang sudah dekat sama Allah, pendengaran menjadi pendengaran Allah, penglihatan menjadi penglihatan Allah, tangannya menjadi tangan Allah. Kira-kira orang ini makomnya makom apa nih? Wali. Dekat dengan Allah. Wali itu kekasih Allah. Apapun yang dia minta itu akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh, siapa? Siti Maryam. Siti Maryam. Di dalam Al-Qur'an itu dijelaskan, Innallaha astafaki wa tahharaki wastafaki ala nisa'il alamin. Wahai Maryam, kata Allah, Allah telah memilih engkau, menyucikan engkau, dan memilih engkau dari semua perempuan yang ada di dunia ini. Jadi Siti Maryam itu wanita pilihan Allah. Kenapa menjadi wanita pilihan Allah? Tidak pernah satupun maksiat yang dilakukan Siti Maryam. Matanya nggak pernah melihat yang buruk, matanya. Karena dia apa? Dia tinggal di mihrab, nggak pernah keluar. Tidak pernah mendengar pembicaraan negatif tuh Siti Maryam. Dan lisannya itu selalu bertasbih menyucikan Allah Subhanahu wa taala. Ibadah terus di dalam mihrab Siti Maryam. Maka Allah pilih, Allah sucikan dia. Sampai satu ketika Siti Maryam karena sudah dekat dengan Allah, Allah cinta sama Siti Maryam, menjadi kekasih Allah. Semua yang menjadi kebutuhan Siti Maryam, Allah yang penuhi. Siti Maryam. Satu ketika Nabi Zakaria, paman dari Siti Maryam, itu memasuki mihrab Siti Maryam. Nabi Zakaria kagetnya luar biasa. Kenapa? Karena di dalamnya ada buah-buahan. Buah-buahan musim dingin, saat itu musim panas. Kira-kira masuk akal nggak buah-buahan musim dingin ada di musim panas? Nggak masuk akal. Nggak mungkin itu terjadi. Pada kali yang lain, kesempatan yang lain, Nabi Zakaria masuk ke dalam mihrab Siti Maryam, ditemukan ada buah-buahan musim panas, kali itu musim dingin. Nabi Zakaria heran, tertegun, dia bertanya, "Anna laki hadza ya Maryam?" Ini semua dari mana nih? Apa kata Maryam? "Hadza min indillah." Ini adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Siti Maryam sudah mempunyai maqam wali, kekasih Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Hatinya bersih. Tidak ada penyakit di dalam hati Siti Maryam. Kedua, yang diisi dengan kebaikan-kebaikan. Al-Mahmudah, yang terpuji. Matanya, ucapannya, telinganya, tangannya, dan kakinya itu diarahkan kepada yang baik-baik. Sehingga orang itu menjadi dekat dengan Allah. Kalau sudah dekat dengan Allah, maka apapun keinginannya, meskipun tidak terbetik di dalam hatinya, itu akan dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingin jadi Siti Maryam enggak, Bu? Mau enggak? Ya harus ke sana. Maka salah satu caranya adalah hilangkan sifat-sifat buruk, isi hati dengan yang baik-baik, insya Allah Anda akan dekat dengan Allah. Anda dekat dengan Allah, udah pasti surga tempat kembali Anda. Bisa dipahami ya? Saya pikir sampai di sini, kalau terlalu banyak akan banyak yang dilupa. Kalau sedikit, sedikit yang dilupa.
Saya kasih tidak banyak-banyak dulu. Insya Allah pada kesempatan yang lain kita akan melanjutkan kajian tentang persoalan tarbiyatul qalbi, pendidikan hati. Wallahul musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.